Baca itu sejarah. Sejarah yang berapa mana? banyak habaib yang mati demi NKRI. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente sama keluarga ente ada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menampilkan, yaitu baru-baru ini ada satu buah video, yaitu perkataan dari Bapak Novel Al-Idrus. Jadi Bapak Novel Al-Idrus ini ya teman-teman mengklaim bahwasanya para habaib yang ada di Indonesia ini berjuang untuk Indonesia. Mereka berjuang, mereka mati-matian untuk membela negara Indonesia ini. Wah, jadi ceramahnya itu ya di atas panggung, kemudian didengar semua jamaah, para mukibinnya mangkut-mangkut gitu ya. Padahal ya teman-teman ya, mereka ini ya ketika terjadi peperangan, mereka itu ada di mana ya. Banyak ahli sejarah mengatakan ya bahwasanya ya, yaitu klan Ba'lawi ini, mereka ini malah membantu Belanda teman-teman. Pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum ya Habib Ba'lawi. Kenapa ya oknum-oknum Habib ini sering mengklaim bahwasanya mereka ini adalah seorang pejuang? Nyatanya yang berjuang di Indonesia ini adalah orang asli Indonesia, yang mereka ini berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Saya heran sekali dengan Bapak Novel Al-Idrus ini. Kok mereka ini berani-beraninya berdusta ya? Demi apa? Demi kepentingan kelompoknya. Padahal yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang berjuang itu adalah orang-orang asli Indonesia ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Berapa banyak darah habaib tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Wah. Para habaib adalah para pejuang. Mereka adalah para pahlawan. Mereka orang-orang yang mulia. Mereka orang-orang yang gak takut apapun. Mereka orang-orang yang gak butuh apapun. Jangan lupakan jasa mereka. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter di kampung itu, kok ada Habib nggak jadi itu. Ya Allah. Betul. Nggak betul. Betul. Nggak. Mestinya udah porak-poranda. Wah. Di kampung itu kok ada Habib nggak jadi itu. Ada bempernya. Dikurangin sama Allah tekanannya. Suhunya dikurang. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Novel Al-Idrus ini berani berdusta ya di depan para jamaahnya, para mukibinnya. Tentu hal ini ya teman-teman, ini adalah doktrin yang menyesatkan dan pembelokan sejarah. Jadi saya mau tanya ya dengan Bapak Novel Al-Idrus ini ya, sejarah yang mana? Tahun berapa ya kalau oknum Habib Ba'lawi ini memperjuangkan Republik Indonesia ini, yang katanya ya darahnya itu berceceran? Tahun berapa? Coba sebutkan tahun berapa mereka ini berjuang ya teman-teman. Jelas-jelas yang berjuang ini, yang mereka ini ya darahnya itu tumpah, bahkan disiksa, bahkan ada yang dibunuh ya teman-teman. Itu adalah orang-orang asli Indonesia. Yang mereka berjuang, banyak sejarahnya malah teman-teman ya. Makam para pahlawan ya. Ini ya teman-teman, entah asalnya dari mana, tiba-tiba mengklaim bahwasanya oknum Ba'lawi ini adalah berjuang untuk Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Dan semestinya sudah dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong tentang terkait klaim-klaim palsu yang bahwasanya ya oknum-oknum Ba'lawi ini mengklaim mereka ini adalah ya berjuang untuk Indonesia. Itu adalah klaim palsu teman-teman. Padahal yang berjuang untuk Indonesia ini adalah asli orang-orang pribumi, atau disebut adalah asli orang Indonesia, bukan pendatang, yaitu Hadramaut oknum Habib ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kita sudah bisa ukur saudara keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei,
kamu dan keluargamu. Ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ketika Sunan Ampel datang ke Banten pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten, kemudian Sunan Ampel kagak diterima orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten. Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel, pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten itu, Gunung Santri. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri, orang-orang nggak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten, dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Masih di Yaman ya teman. Kemudian kata Sunan Gunung Jati, kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gua bakal diterima. Saya pengalaman di Banten nggak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana? Wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten. Ente wirid hijib maghrobi, cewek cantik orang Banten, ambil jadikan istri. Akhirnya ada cewek cantik Nyai Kaung Anten diwirid. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mau Nyai Kaung Anten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten, dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya bantahan yang sangat kepada ya Bapak Novel Al-Idrus ini ya dari Kiai Imad, bahwa saja mereka ini yang mengklaim sejarahnya ya, mereka ini berjuang untuk Indonesia ini sampai darahnya itu tercecer gitu ya. Allahu Akbar, itu dusta teman-teman ya. Coba deh kita buka sejarah ya. Apakah ada nama-nama yang mereka klaim ya bahwasanya mereka ini adalah pejuang untuk Indonesia ini? Nggak ada teman-teman. Mereka ini hanya ya seperti itu, keluar-keluar takbir. Apalagi Bapak Novel Al-Idrus tadi itu. Ya Allah, membodohi umat, membelokkan sejarah. Jadi orang-orang yang berjuang untuk Indonesia ini ya orang-orang asli Indonesia yang kita sebut orang pribumi ya teman-teman ya, orang asli Indonesia ya, yang berperang melawan Belanda ya, bukan klan Baklawi teman-teman. Malah mereka ini yang membelot ya teman-teman. Mereka ini malah menjadi jongos-jongosnya Belanda. Seperti yang itu siapa nama itu ya, yang jadi ulamanya Belanda dari Habib Baklawi itu malah mengharamkan jihad teman-teman untuk melawan Belanda. Lucu kan? Ada itu teman-teman ya, videonya tuh ada. Kita sebagai ya
kaum muslimin yang ada di Indonesia ini jangan ya diberbudak oleh mereka, jangan dibodoh-bodohi oleh mereka ini, ya oknum-oknum Habib yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan Rasulullah, yang mengatasnamakan zuriat Nabi. Tapi apa hasilnya? Nol mereka itu. Tidak ada yang mereka ini berjuang untuk Indonesia ini. Yang ada malah ya sekarang tuh bagaimana ya? Ya, malah menjadi benalu teman-teman ya. Ibaratnya itu seperti duri dalam daging. Yang dimana mereka ini memprovokasi umat, membuat keributan, dan lain-lain di Indonesia ini. Indonesia ini akan aman tanpa oknum Habib-Habib yang seperti itu, yang memecah belah kaum muslimin ya. Apalagi yang ceramahnya ya Bapak Novel Al-Idrus tadi itu ya. Kalau di kampung ada Habib itu nggak akan terjadi gempa, nggak akan terjadi turun bencana, bala. Ini dari mana teman-teman? Mereka ini pinter ngibul ya teman-teman ya. Coba. Kok bisa mereka ini nggak takut apa ya berbicara seperti itu? Seakan-akan Habib ini adalah ya yang bisa menolak bala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa menolak ya manfaat maupun mundorot kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya banyak yang ingin saya komentari tentang ya yaitu pernyataan oleh Bapak Novel Al-Idrus. Tapi mungkin ini sudah cukup ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.